Dan dengan keimanan serta ketakwaan yang kokoh ini, semoga kita akan mampu menjadi umat Islam yang sempurna, yang mampu mewujudkan rukun iman dan melaksanakan rukun Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempurnaan Islam kita bisa kita raih dengan menjalankan 5 ibadah yang terangkum dalam rukun Islam. Dan ibadah yang menjadi pungkasan dalam rukun Islam tersebut adalah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi pengingat pada kita selaku umat Islam untuk berusaha memaksimal mungkin bisa melaksanakan ibadah haji dengan menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Tentu kita akan bisa menyempurnakan keislaman kita sehingga pergi ke tanah suci untuk berhaji selalu menjadi cita-cita dan impian umat Islam sejak lahir ke dunia ini. Namun dalam ayat ini Allah memberi catatan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Lalu pertanyaannya, apa kategori orang yang mampu dalam menjalankan ibadah haji? Para ulama membagi pengertian mampu berhaji menjadi 2 kategori. Pertama adalah mampu melaksanakan haji dengan dirinya sendiri, dan yang kedua adalah mampu melaksanakan haji dengan digantikan orang lain. Seseorang bisa disebut mampu melaksanakan ibadah haji dengan dirinya sendiri apabila memenuhi 5 hal. Yang pertama adalah kesehatan jasmani. Yang kedua, sarana transportasi yang memadai. Ketiga, aman dan terjaminnya keselamatan nyawa, harta dan harga dirinya selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Keempat, perginya perempuan dengan suami, mahram atau beberapa perempuan yang dapat dipercaya dalam ibadah haji. Dan kelima, tentang waktu yang memungkinkan untuk menempuh perjalanan haji. Jadi bisa kita pahami bahwa kriteria mampu untuk berhaji bukan hanya terkait dengan kemampuan finansial, namun banyak elemen yang perlu dipersiapkan untuk bisa dikatakan mampu berhaji. Jika seseorang sudah berusaha dan belum dapat mencukupi kriteria mampu serta belum bisa melaksanakan ibadah haji, maka tidak ada dosa baginya. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 juga ditegaskan oleh Allah, Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harz. Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Namun demikian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita patut berbahagia karena di Indonesia semangat dan antusiasme umat Islam untuk berhaji sangat tinggi. Berbagai upaya dilakukan individu muslim, baik secara moral maupun material, untuk dapat segera diberangkatkan pemerintah ke tanah suci. Hal ini terlihat dari antrian daftar tunggu yang berdasarkan data Kementerian Agama bisa mencapai puluhan tahun. Dalam kondisi normal, pemerintah memberangkatkan 221.000 jamaah untuk berhaji. Para jamaah Indonesia bergabung dengan kurang lebih 2,5 juta jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Namun kita ketahui bersama bahwa 2 tahun terakhir ini pelaksanaan ibadah haji terhambat oleh pandemi COVID-19
yang sampai saat ini belum juga mereda. Kita bisa lihat sendiri melalui siaran langsung televisi dan dari informasi dari berbagai media, jika Arab Saudi pun terdampak COVID-19. Kita bisa saksikan kondisi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan siapapun. Masjid suci umat Islam yang biasanya penuh dengan ratusan ribu jamaah kini sepi dan dibatasi. Jamaah yang masuk harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk di Masjid Nabawi Madinah. Kondisi pandemi COVID-19 ini juga menjadikan pemerintah Arab Saudi tidak memberi kesempatan kepada orang di luar negaranya untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan hanya Indonesia, seluruh negara di dunia tidak diperkenankan mengirimkan jamaah hajinya pada tahun 2020. Kebijakan ini pun dilakukan Arab Saudi kembali pada tahun 2021 ini, sehingga pemerintah Indonesia pun telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji. Akan tetapi kondisi ini tidak boleh menurunkan semangat umat Islam untuk terus berusaha dan berdoa untuk mewujudkan impian kita bisa beribadah di tanah suci. Sudah bisa dipastikan umat Islam, khususnya para calon jemaah haji yang memang sudah saatnya diberangkatkan, merasakan kesedihan atas pembatalan haji ini. Pelaksanaan haji boleh ditunda, tapi niat mesti terus terjaga. Kerinduan untuk mengunjungi Baitullah seyogianya tak ikut mereda, baik bagi orang yang sudah menunggu antrian berangkat maupun baru berikhtiar menabung untuk itu. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Kita harus mampu mengambil hikmah atas kondisi ini dan berdoa semoga dengan ditundanya ini tidak mengurangi sama sekali makna niat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu kita sadari bahwa salah satu tujuan dari beragama atau maqadisus syariah adalah hifdun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Menjaga keselamatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Kaidah fikih juga menegaskan bahwa darul mafasid muqaddamu ala zalbil masalih. Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Dengan pertimbangan keselamatan jiwa warga negaranya, di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global inilah pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang berat ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berdoa semoga kondisi ini segera berlalu dan dapat kembali normal. Mari berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kehidupan khususnya kegiatan ibadah kita dapat kembali berjalan dengan normal seperti biasa. Kita sangat merindukan pelaksanaan ibadah haji bisa dilakukan dengan normal kembali. Semoga Allah mengijabah doa kita semua, amin. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim.
أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقنا بها هذه بيتك الحرام وزيارة حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.